Salam jumpa Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG 2021 Angkatan 1 Universitas Muhammadiyah Metro Lampung beserta teman-teman seperjuangan teman-teman satu angkatan. Perkenalkan, saya Banu Gutomo ingin menyampaikan tentang video pembelajaran yang akan kami tampilkan setelah perkenalan ini. Video pembelajaran kali ini merupakan video pembelajaran dari pembelajaran daring atau PJJ dari kelas 12 IPS dengan materi persamaan dasar akuntansi. Model pembelajaran yang digunakan adalah project based learning dengan pendekatan saintifik. Tanpa memakan waktu yang lama, mari kita simak video pembelajaran dari kelas 12 IPS persamaan dasar akuntansi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Ya, Pak Banu harap sehat selalu ya. Baik, Pak Banu manggilnya teman-teman aja ya, yang seperti biasa ya. Terima kasih sudah bergabung di dalam Zoom meeting ini ya. Pada hari ini tanggal 19 Juli 2021 ya. Kita akan bertemu selama kurang lebih 60 menit ke depan ya untuk mempelajari tentang persamaan dasar akuntansi. Ya. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, Pak Banu mohon izin karena ini adalah salah satu syarat. Ini kelihatan nggak Pak Banu pegang apa sekarang? Ada yang bisa lihat nggak? Kelihatan nggak? Ini ada data pribadinya Pak Banu nih, ketahuan umurnya. Ya, ini adalah apa namanya? Ini adalah formulir pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 1 tahun ya. Periode 1 tahun 2021. Jadi ini salah satu syarat di dalam video ini harus mencantumkan seperti ini. Ya, ini ada Pak Banu apa namanya? Rekam. Nah, kita akan melakukan pendahuluan selama kurang lebih 5 menit. Ya, marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, terima kasih. Pak Banu harap sinyal dapat berjalan dengan baik, walaupun tadi pagi itu memang agak sedikit bermasalah, tapi ini sudah mulai berangsur-angsur normal. Nah, teman-teman, kira-kira ada yang tahu ya? Enggak, kenapa sampai bulan Juli ini kita masih melaksanakan pembelajaran itu dengan sistem daring? Ada pendapat? Ada PPKM, Pak. Ada PPKM, ya ada PPKM. Terima kasih. Siapa Jelita ya? Patuhi prokes kalau misalnya kalian kemana-mana, tolong pakai masker, tolong double masker ya. Selalu bawa hand sanitizer. Terima kasih. Ivel? Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Lauren? Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Rian Matthew? Iya, Pak. Ya, terima kasih. Yes, ya. Berarti lengkap ya hari ini ya. Pada PJJ ini kelas 12 IPS 1 lengkap ya. Nah, teman-teman, pelajaran hari ini melalui model pembelajaran project based learning dengan pendekatan saintifik dan metode diskusi kelompok. Nah, peserta didik diharapkan mampu yang pertama adalah menganalisis transaksi keuangan dan menyusunnya pada laporan persamaan dasar akuntansi yang dilaksanakan pada kelompok. Menyajikan hasil diskusi kelompok pada media pembelajaran PowerPoint yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya ya. Model pembelajaran project based learning ya itu sebenarnya yang kita gunakan sekarang itu relate atau sudah diteliti dengan banyak jurnal penelitian atau jurnal penelitian-penelitian pendidikan. Dan ada mungkin ribuan, bahkan jumlahnya banyak banget tentang model pembelajaran project based learning ini. Nah, kenapa kok Pak Banu menggunakannya untuk mata pelajaran akuntansi? Kita akan lihat penjelasan atau penguatan dari penelitian ini. Jadi dari hasil hipotesis di atas dapat disimpulkan bahwa menggunakan model project based learning, kemampuan kolaborasi siswa menjadi lebih meningkat. Kita akan lanjut.
Nah, kompetensi dasarnya itu adalah yang pertama mendefinisikan konsep persamaan dasar akuntansi. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya itu adalah peserta didik dapat menganalisa macam-macam bukti transaksi. Kemudian peserta didik dapat menganalisis transaksi keuangan terhadap persamaan dasar akuntansi. Nah, kemudian kompetensi dasar berikutnya menyajikan persamaan dasar akuntansi dan indikator pencapaian kompetensinya, yaitu peserta didik dapat menyusun laporan persamaan dasar akuntansi berdasarkan transaksi yang terjadi. Kemudian peserta didik dapat menciptakan media pembelajaran PowerPoint yang menyajikan hasil kerja kelompok tentang penyusunan laporan persamaan dasar akuntansi. Ya, ini. Terus Pak, kegiatan hari ini apa lebih detailnya? Nah, kegiatan hari ini itu adalah penilaian presentasi PowerPoint atau PPT selama kurang lebih 15 menit dari tugas kelompok. Nah, kelompok itu sudah Pak Banu tunjuk ya. Jadi Pak Banu kemarin menunjuknya secara random. Jadi yang dipresentasikan itu adalah tugas kelompok yang menganalisa laporan persamaan dasar akuntansi serta tanya jawab dan membagi LKPD di akhir kegiatan PJJ ini. Sampai sejauh ini ada pertanyaan, teman-teman? Bisa? Bisa, Pak. Oke, siap. Coba kita lihat di sini kita punya 32 peserta didik ya. Nah, apakah slide-nya sudah berganti, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak Banu, di dalam slide ini itu adalah screenshot dari pembelajaran atau video pembelajaran yang sudah Pak Banu share di Google Classroom. Ya, pasti kalian sudah menontonnya. Ya, karena apa? Pak Banu kemarin menjelaskan secara detail ya. Nah, di dalam video pembelajaran yang waktunya itu 36 menit. Nah, yang pertama adalah pencatatan persamaan dasar akuntansi menggunakan prinsip keseimbangan antara harta atau aset. Ingat ya, harta itu nama lainnya adalah aset. Dengan utang atau liabilitas. Kalau bahasa Inggrisnya ada liability. Ya. Kemudian modal atau ekuitas. Kemudian didapatkan rumus harta sama dengan utang plus modal. Pak Banu semalam juga sudah share tentang tugas persamaan dasar akuntansi. Ya, mohon maaf kok semalam, beberapa hari yang lalu, sorry ya. Sudah share tentang tugas persamaan akuntansi dasar, yaitu ada soalnya. Soalnya seperti apa, Pak? Ya, kita akan lihat. Nah, soal di dalam Google Classroom ya. Ini adalah berisi tentang data transaksi dan data keuangan pada CV Medina. Nah, kira-kira apakah laporan persamaan dasar akuntansi ini sudah benar? Nah, muncul pertanyaan di dalam soalnya, bersama dengan kelompok analisalah transaksi dan tabel persamaan dasar akuntansi di atas. Nah, setelah menganalisa, buatlah sebuah PowerPoint yang berisi tentang pembahasan analisa tabel. Ya, sudah dikerjakan ya nak ya? Sudah dong. Kan kalian sudah mengumpulkan PowerPoint-nya ke Pak Banu. Ya. Nah, kita akan lihat kriteria penilaian dari PowerPoint-nya. Ya. Nah, kriteria dari penilaian PowerPoint di sini, yang pertama adalah kreativitas PPT itu adalah 30, kemudian kesesuaian isi PPT dengan materi mata pelajaran yaitu 30, teknik presentasi itu adalah penguasaan materi, cara komunikasi, penguasaan teknologi, dan kerjasama dengan anggota kelompok itu masing-masing 10. Jadi totalnya 100. Ya. Masuk kegiatan inti, ya presentasi dari kelompok, kemudian nanti akan muncul tanya jawab. Nah, presentasi kurang lebih waktu maksimal 15 menit. Nah, kemarin Pak Banu sudah menunjuk secara acak yaitu kelompok 3. Ya, kelompok 3 ada di sini kelompok 3 itu adalah Kayla, Lauren, Madeline Gabriel, Maria Edelweiss, Meisya, Michael Sutirta, Monica, dan Selita. Baik, silakan kalian share. Siapa yang mau share screen? Saya, Pak. Ya, Izin Pak share Banu screen stop. ya, Pak. Oke, Pak Banu stop dulu ya ini. Oke, tunggu. Oke, jadi kami dari kelompok 3 mau presentasi tentang
persamaan dasar akuntansi, anggota itu ada Kayla, itu saya sendiri, ada Lawrence, ada Madeline, Maria, Misha, Michael, Monica, sama Mutiara. Berganti. Selamat siang Pak Banu dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 mohon izin untuk presentasi hasil diskusi kelompok mengenai kasus yang terjadi dalam laporan keuangan persamaan dasar akuntansi. Baik, silakan. Oke, untuk soalnya, data keuangan CV Medina per Maret 2019 sebagai berikut. Yang pertama, kasnya 8 juta, lalu piutang usaha 3.200.000, persediaan pipa 1.500.000, peralatan 2 juta, kendaraan 75 juta, dan utang usaha 4.500.000. Nah, pada bulan Maret 2019 terjadi transaksi pada tanggal sebagai berikut. Tanggal pertama, membayar beban sewa untuk 1 bulan sebesar 850.000. Pada tanggal 3, membeli pipa sebesar 500.000 sebagai persediaan. Pada tanggal 5, membayar utang usaha atas pembelian pipa sebesar 1.500.000. Selanjutnya pada tanggal 8, membeli peralatan sebesar 650.000 kredit. Pada tanggal 11, menyelesaikan pesanan Pak Kunto dan menerima pembayaran sebesar 300.000. Selanjutnya pada tanggal 14, membeli peralatan baru sebesar 180.000. Pada tanggal 17, menerima pinjaman bank sebesar 3.500.000. Dan yang terakhir pada tanggal 20, menyelesaikan pekerjaan atas bumi, nama buminya sebesar 1.500.000. Nah, kemudian dari soal-soal itu tuh kita masukin semua transaksinya itu ke dalam tabel kesamaan dasar akuntansi. Kayak contohnya tadi, di tanggal 1 itu ada yang namanya beban sewa 1 bulan sebesar 850.000. Artinya ada pengurangan di kas dan juga di modal. Nah, terus yang kedua. Selita, mohon maaf, Pak Banu menyela ya. Oh iya Pak. Maaf, Pak Banu menyela, izin menyela. Ini di dalam soal ini sudah mulai muncul permasalahan ya, Selita ya. Iya Pak. Oh ya, baik. Silakan dilanjutkan, Selita. Terus contohnya itu yang tanggal 3 itu ada membeli pipa seharga 500.000 sebagai persediaan. Karena membeli pipa artinya kita itu mengurangi dari kas, tetapi kita itu bertambah persediaan kita seharga 500.000. Nah, seperti itu seterusnya. Jadi kita tuh memasukkan soal-soal ke dalam tabel persamaan akuntansi. Baik, Selita, tunggu dulu. Pak Banu menyela lagi, nggak apa-apa ya. Iya, Pak. Kalau tanda ini kurung ini artinya apa, Selita? Artinya itu mengurangi, Pak. Ya, benar ya. Jadi teman-teman yang lain yang sudah Pak Banu sampaikan kemarin ya, kalau di dalam membuat laporan keuangan akuntansi nanti akan ada tanda kurung ya. Nah, itu artinya adalah berarti nominal itu mengurangi akun yang bersangkutan berarti ya. Ya Pak, dilanjut ke slide berikutnya aja ya Pak. Siap. Ya, ke analisa ya kayaknya itu ya. Nah, dari data yang terdapat dalam soal ditemukan ada beberapa transaksi yang tidak tepat. Transaksi tersebut adalah yang pertama, pada tanggal 1 Maret, pada bagian kas dan modal seharusnya berkurang dengan nominal Rp850.000, sehingga saldo di kas menjadi Rp7.950.000 dan modal Rp85.150.000. Nah, lalu pada tanggal 3 Maret, pada bagian saldo persediaan nominal seharusnya Rp2 juta. Dan pada tanggal 5 Maret, pada bagian kas dan utang seharusnya berkurang Rp1.500.000. Lalu pada tanggal 8 Maret, pada bagian saldo peralatan harusnya nominal Rp2.650.000. Lalu tanggal 11 Maret, pada bagian kas bertambah Rp300.000. Nah, di sini yang di stabilo kuning ini merupakan pembenaran dari kesalahan kelompok kami dalam memasukkan nominal soal ke dalam laporan persamaan dari akuntansi. Contohnya dari kas pada tanggal 1 yang awalnya ditulis 8.800.000 jadi 8.500.000. Halo, ini yang berbicara apa? Siapa? Maria Edelweiss. Monica, Pak. Oh, Monica, sorry.
Monika, Pak Banu menyela ya. Ini Ya. untuk kasnya itu 850.000, Nak. Iya, maaf, Pak. Ya, silakan. Dari analisa transaksi didapatkan kesimpulan bahwa total saldo harta itu sebesar Rp94.100.000 yang meliputi utang sebesar Rp3.500.000 ditambah dengan modal sebesar Rp86.950.000 atau jumlah harta seimbang dengan utang ditambah modal. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih kelompok 3 ya. Ada Kayla, Lauren, Madeline, Maria Edelweiss, Mesia, Michael, Monica, Selita, terima kasih. Nah, boleh nggak di-share lagi? Pak Banu, coba mencermati ya. Di bagian kas sebesar Rp850.000, teman-teman yang lain, ketika nanti kalian membuat laporan persamaan dasar akuntansi, yang harus kalian cermati adalah saldo setelah penambahan atau pengurangan akun ya. Nah, di bagian di bawah, di kolom di bawah tanggal 1 itu kan nggak ada tanggalnya. Nah, ini artinya adalah saldo. Ya. Jadi 7.950 itu dapatnya dari mana, Nak? 7.950 dapatnya dari mana? Dari 8.800.000 dikurang 850.000, Pak. Ya, benar banget ya. Kalau di sini saldo modal 85.150.000 dapatnya dari mana? Coba Pak Banu tunjuk ya. Pak Banu pengen dengar suaranya. Marvel. Halo Marvel. Nah, coba bantu Pak Banu. Ini modal ini ada saldo Rp85.150.000 didapatkan dari mana? Nah, dapat dari mana? Gimana ini kasnya ya? Ini kan ada kursor Pak Banu kelihatan yang gerak-gerak ini. Kursornya kelihatan nggak? Enggak, Pak. Oh enggak ya. Oh enggak ya. Oke, Udah. coba Marvel lihat di bagian kolom modal yang di blok kuning itu loh. Oh, udah. Nah, itu kan ada angka Rp85.150.000. Bener nggak? Nah, itu dapatnya dari mana tuh? Dari modal yang awal situ. Bener. Dikurangi dengan Utang bank. dikurangi Rp850.000 yang bawahnya yang di blok kuning itu. Kalau ada tanda kurung itu berarti dikurangi. Ya. Oke, terima kasih Marvel. Pengen dengar suaranya. Joel, coba Joel. Suara Pak Banu jelas, Nak? Iya, Pak. Jelas ya. Nah, coba Joel ke tanggal 11, Nak. Tanggal 11 itu kan ada di blok angka Rp300.000, bener nggak? Iya, Pak. Nah, kira-kira angka Rp300.000 itu menambah modal atau menambah kas atau mengurangi kas? Menambah, Pak. Ya, bener banget ya. Karena kalau mengurangi itu pasti ada tanda apanya, Joel? Minus, Pak. Ya, minus atau tanda kurung ya. Baik, terima kasih Joel ya. Terus, nah teman-teman ini ya di bagian bawah ini teman-teman, kalian dilihat itu ada angka Rp94.100.000 ya. Nah,
angka 94.100.000 rupiah itu ada di sebelah kiri, di sebelah kanannya juga ada. Kok ada dua angka, Pak? Angkanya sama lagi, 94.100.000 rupiah. Nah, kira-kira apakah ada yang bisa bantu Pak Banu menjawab? Kok ada dua angka yang sama dalam baris yang sama juga? Nah, kira-kira ada yang bisa bantu jawab, Pak? Bisa bantu Pak Banu untuk berikan pendapat? Tulus. Putus-putus, Pak. Ya, enggak apa-apa, ya wis, rapopo wis. Tulus. Tulus. Ya, Pak. Nah, Tulus bisa bantu berikan pendapatmu ya. Kenapa di bagian bawah itu ada angka 94.100.000 rupiah sebelah kiri, di sebelah kanannya adalah 94 juta juga 100.000 rupiah. Nah, ini kira-kira menunjukkan apa tuh, Tulus? Angka 94.100.000 rupiah ini. Menunjukkan apa? Berarti bagian aktiva, titik-titik pasiva, Tulus, apa titik-titiknya isinya? Aktiva, titik-titik pasiva. Aktiva, titik-titik pasiva apa? Lebih dari ya, Pak. Ini angkanya sama nggak? 94.100.000 rupiah. Sama dengan. Ya, Ya. sama dengan. Nah, kalau sama dengan di dalam akuntansi berarti sifatnya seimbang. Ya. Nah, kalau seimbang itu berarti laporannya kecenderungannya sudah tepat. Ya. Baik, terima kasih. Nah, coba di slide berikutnya. Nah. Oke. Ini typo ya. Nah, ini ya, jadi ini penjelasan dari penjelasan dari pertanyaannya Pak Banu tadi, kenapa di bagian akhir tadi kok ada angka 94.100.000 rupiah ya. Dari analisa transaksi didapatkan kesimpulan bahwa total saldo harta itu adalah 94.100.000 rupiah itu didapatkan dari utang 3.500.000 rupiah dan modalnya 86.950.000 rupiah. Ya, gitu. Nah, sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Nah, kalau tidak, ya ini ada yang bertanya? Iya, yang di slide 6 tadi yang 94 itu harus seimbang ya, Pak? Yes, ini siapa ya tadi yang tanya ya? Erin. Oh, Erin. Baik, Erin, terima kasih. Nah, Erin, terima kasih, pertanyaan yang bagus banget ya. Mantul ya, mantap betul ya. Nah, pertanyaan Erin adalah apakah harus seimbang, Pak? Nah, Erin, pertanyaan itu sebenarnya menjelaskan ya atau mengarah pada 94.100.000 rupiah di sebelah kiri ini ya. Ini merupakan jumlah dari keseluruhan aktiva. Ya, jadi kan di sini ada aktivanya atau aset ya. Aktiva atau aset atau harta nama lainnya ya. Itu kan ada kas, ada piutang, ada persediaan, peralatan dan kendaraan. Nah, ini dari kas kita lihat di bagian akhir, di kolom akhir kas itu kan 11.070.000 rupiah. Kemudian piutang di kolom terakhir itu adalah 3.200.000 rupiah. Kemudian persediaan di bagian akhir 2 juta rupiah. Peralatan di bagian akhir adalah 2.830.000 rupiah dan kendaraan itu totalnya adalah 75 juta rupiah. Nah, yang tadi Pak Banu sebutkan tadi, kalau dijumlah semuanya itu totalnya 94.100.000 rupiah. Itu bagian aktiva atau aset. Nah, kalau bagian pasiva itu bagian ya utang sama modal. Kita lihat di bagian kolom terakhir utang usaha itu adalah 3.650.000 rupiah. Ya, Pak Pandu senang banget sama kelompok 3. Mantap ya, membantu banget. Kemudian utang bank ini jumlah nominalnya adalah 3.500.000 rupiah. Bagian bawah. Kemudian modalnya yang di blok kuning itu adalah 86.950.000 rupiah. Nah, itu kalau di total digabungkan semua itu jumlahnya adalah 94.100.000 rupiah dan itu harus balance, Erin ya.
dan teman-teman yang lainnya. Nah, kalau penjumlahan dari aktiva pasiva atau harta, kemudian utang dan modal itu kalau misalnya di total semuanya, loh Pak kok nggak balance? Nah, berarti laporan kalian masih ada yang belum tepat. Nah, itu harus dianalisa lagi. Ya, makanya di dalam akuntansi itu kecermatan dan keakuratan itu nomor 1. Begitu Erin menjawab ya. Nah, Iya Pak, makasih. jelas ya? Sama-sama Erin ya. Nah, oke, kalau tidak ada pertanyaan, kelompok 3 ya. Cukup dulu presentasinya. Terima kasih kalian, presentasinya mantep banget, keren banget ya. Sangat membantu banget ya. Nah, untuk kelompok yang lainnya nanti di pertemuan berikutnya akan ada tugas-tugas yang lainnya. Ya. Oke, ini ada chat dari siapa? Oke, putus-putus, jelek Pak, agak putus-putus. Oh ya, oke. Sinyal memang lagi bermasalah. Pak Banu izin share lagi tentang PPT-nya. Menjadi pegangan itu apa kalau kita membuat namanya laporan keuangan yang pertama? Ya, tadi bisa bantu Pak Banu. Kalau kita membuat laporan keuangan itu yang harus kita miliki sikap apa? Kalau kita berhubungan dengan uang nih, harus apa? Yang pertama. Teliti Pak, teliti. Yes, benar banget Kenneth. Teliti. Harus teliti. Kemudian yang kedua, selain teliti. Gini jadinya. Apa selain teliti apa? Kira-kira. Apa? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ya, terima kasih Erin. Ya. Jadi ada teliti, harus akurat, ya, harus penuh kehati-hatian, kemudian harus bertanggung jawab. Jadi laporan keuangannya itu ya harus responsibility atau bisa dipertanggungjawabkan, harus sesuai kenyataan. Harus menguasai basic dari akuntansi itu sendiri, yaitu ini, persamaan dasar akuntansi. Nah, kalau kalian nanti menguasai seluruh ilmu akuntansi, Pak Banu yakin kalian mau kerja dimanapun itu pasti banyak yang membutuhkan tenaga dan ilmu kalian. Ya, so cintailah akuntansi, ya, itu ya. Oke, kita akan lanjut. Nah, kesimpulan, kemudian ada LKPD, kemudian ada refleksi dan salam penutup. Nah, kesimpulan ya dari pembuatan laporan persamaan dasar akuntansi ini ya. Nah, di dalam menyusun laporan persamaan dasar akuntansi, hendaknya selalu memperhatikan kecermatan, ketelitian, dan berpegang pada konsep harta sama dengan utang dan modal. Ingat ya konsepnya, harta sama dengan utang dan modal. KPD itu dibagikan di Google Classroom itu pada pukul 13 nanti. Kemudian dikerjakan secara berkelompok dan dikumpulkan lagi di Google Classroom itu nanti pukul 8 malam. Nah, bentuk LKPD Google Classroom-nya nanti seperti ini. LKPD tetap dikerjakan secara berkelompok. Ya, friends. Oke. Nah, berikutnya refleksi. Nah, kira-kira makna dari kita belajar akuntansi atau manfaat dari kita belajar persamaan dasar akuntansi ini apa? Nah, kita lihat di sini. Kita hubungkan dengan kehidupan kita, ya. Sebagai seorang pribadi, kita diajak untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban. Jadi, pembuatan laporan keuangan itu kan harus imbang. Nah, itu artinya apa? Mengajak kita untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban yang hendaknya kita lakukan secara seimbang atau adil. Nah, begitu juga setelah kita mempelajari tentang persamaan dasar akuntansi, maka kita diajak untuk lebih memahami hubungan antara harta, hutang, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Ya. Nah, persamaan akuntansi ini merupakan keseimbangan dari dua sisi. Sebelah kiri itu aktiva, sebelah kanan adalah pasiva. Aktiva sebelah kiri nama lainnya adalah harta, pasiva sebelah kanan itu terdiri dari utang dan modal. Nah, kemudian manfaatnya buat kehidupan kita bila kita bekerja di sebuah perusahaan,
kegunaan dari persamaan dasar akuntansi adalah untuk mencatat sistem akuntansi di setiap transaksi yang terjadi pada perusahaan tersebut. Ya, dengan banyak latihan, dengan banyak kita berdiskusi, nanti semakin lama Pak Banu yakin kalian pasti bisa. Ya. Nah, pembelajaran hari ini selesai. Ya, pembelajaran hari ini selesai. Terima kasih. Ya, Pak Banu pokoknya kalau belajar di kelas 12 IPS itu happy. Ya, dia katakan itu happy, senang karena aktif. Kemudian interaktif dan sungguh kalau diberi tugas itu dimakan habis, dilakukan dengan baik sekali. Ya, thank you and happy holiday ya, bukan happy holiday sih sebenarnya. Pak Banu menganggap setiap hari itu ada liburan buat apa? Biar Pak Banu seneng, ya. Karena ya you know lah keadaan sedang sedang sulit. Jadi Pak Banu mencoba untuk membuat hati itu bahagia selalu. Jadi Pak Banu anggap setiap hari itu holiday, liburan, biar senang. Ya Tuhan memberkati kalian. Oke. Apakah ada yang ingin disampaikan sebelum kita menutup kegiatan hari ini? Ya. Ini ada yang ingin disampaikan? Oke, tidak ada ya. Sekali lagi Pak Banu ucapkan terima kasih. Sehat-sehat selalu, ya, jaga kesehatan, selalu patuhi prokes, ya. Terus yang paling penting adalah bahagia, ya. Nah, setelah doa, nanti Pak Banu akan menutup rekamannya, ya. Kemudian kalian tetap tinggal di sini, ya, untuk arahan selanjutnya, ya. Yuk kita tutup dengan doa, kita tutup dengan doa malaikat Tuhan ya. Pak Banu yang akan pimpin. Ini telat 5 menit, nggak apa-apa lah. Oke. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.